Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mengetahui filter akuarium ikan mas koki sebenarnya efektif atau tidak saat kita gunakan di akuarium yang kita miliki. Jadi efektif atau tidak filter yang kita gunakan ini sangat berpengaruh sekali untuk ikan yang kita pelihara dan juga air yang kita masukkan ke akuarium kita miliki. Nah teman-teman, untuk filter yang sering digunakan oleh penghobi ikan hias mas koki ini bermacam-macam. Ada mulai dari top filter kaca, top filter talang, kemudian sump filter, filter samping, filter belakang, kemudian kanister dan lain sebagainya teman-teman. Jadi semua filter tadi sebenarnya efektif jika kita menggunakannya tepat teman-teman. Nah di sini misal ya, dari tank 1 meter kita belajar dari tank 1 meter misalnya menggunakan top filter talang 1 tingkat, kemudian filter biologisnya kita susun dengan baik, kemudian media filter mekanisnya sudah kita susun dengan baik. Akan tetapi kalau misalnya dalam perjalanan 1-2 bulan kondisi air di akuarium kita itu dalam jangka waktu 2-3 hari, air akuarium kita itu masih juga cepat kuning, kemudian filter biologisnya cepat kotor, itu artinya filter yang kita gunakan itu tidak maksimal teman-teman. Artinya kita harus upgrade lebih banyak, atau media filternya biologisnya lebih banyak dan mekanisnya harus kita benahi. Nah, kenapa filter biologisnya cepat kotor? Itu disebabkan oleh filter mekanisnya itu tidak menyaring kotoran itu dengan baik. Nah, saya sarankan, sering saya buat video sarankan untuk filter mekanis itu usahakan berlapis ya, dari yang menyaring kotoran paling jarang kemudian paling rapat. Misalnya untuk mekanis itu busa biofoam atau jaring nelayan, kemudian buat 2 lapis, kemudian busa grain wool warna hijau, baru kapas putih. Nah itu filternya berlapis, jadi kotoran yang tadi tersaring oleh filter yang paling besar seperti jaring nelayan, kemudian tersaring lagi yang halus oleh filter mekanis, maka kotoran tadi tidak memasuki filter biologis. Nah, biasanya yang mungkin yang pemula ya pelihara, dia hanya menggunakan 1 filter mekanis. Sebenarnya efektif teman-teman, efektif, tapi dalam jangka waktu 2-3 hari saja. Selebihnya filternya akan mampet, meluber, dan air akuarium kita bisa keluar dari akuarium, bisa memenuhi lantai rumah kita. Jadi berbahaya ya, apalagi kalau kena aliran listrik teman-teman. Nah jadi itu salah satu tanda filter kita itu tidak maksimal ya, tidak efektif untuk akuarium yang kita miliki. Ya, kita punya tank 1 meter, filternya top filter talang 1 tingkat, kemudian filter mekanisnya cuma 1 lapis. Saya sarankan teman-teman untuk pelihara ikan mas koki, usahakan filternya khusus mekanis itu di tingkat lain, supaya kita lebih mudah perawatannya ya, kita membersihkannya lebih enak, kemudian filter biologisnya lebih maksimal, lebih banyak kita gunakan. Itu teman-teman. Jadi yang pertama ya, tadi sudah saya jelaskan, salah satu ciri filter kita itu tidak efektif yaitu air cepat sekali kotor teman-teman. Cepat sekali kotor ya, filter biologisnya itu cepat kotor juga, airnya cepat menguning dalam jangka waktu 2-3 hari, kemudian banyak partikel-partikel berterbangan di akuarium kita ya. Kalau misalnya sedikit itu wajar, tapi kalau sudah banyak itu artinya filter kita tidak efektif. Kemudian selanjutnya dari ikan yang kita pelihara teman-teman, ikan mas koki ini paling sensitif masalah air teman-teman. Jadi ikan mas koki itu bisa hidup dari air yang suhunya dingin ya, ataupun sedikit hangat, itu bisa saja. Akan tetapi kalau misalnya airnya tidak sehat untuk ikan mas koki, itu pasti ikan mas kokinya akan terkena penyakit jamur dan juga penyakit bintik-bintik merah di badan ikan mas kokinya.
Jadi ikan mas koki saya ini paling sering sekali terkena penyakit bintik-bintik merah ketika saya agak sedikit lambat ganti airnya. Misalnya saya lagi ada kesibukan, ternyata hari Minggu itu tidak saya ganti airnya, kemudian ikan mas koki saya itu pasti akan terkena penyakit bintik-bintik merah. Itu menandakan kondisi airnya kurang baik, artinya filternya juga kurang baik di posisi mekanisnya, teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya untuk filter. Kalau misalnya tank teman-teman di atas 1 meter, usahakan kalau misalnya pakai top filter ya benar-benar dimaksimalkan ya, pakai 2 tingkat supaya kita lebih mudah perawatan dan juga filter itu efektif ya. Jadi ikannya tidak gampang sakit. Jadi permasalahan yang saya hadapi memang di tank 1 meter itu ikan mas kokinya sering sekali terkena penyakit ketika saya lambat ganti air. Jadi saya berpikir bagaimana cara mengatasi ini supaya nantinya kalau misalnya saya sibuk ikan saya tidak kena penyakit, karena banyak sekali ikan saya lebih dari 10 ekor sudah mati di tank 1 meter itu. Jadi saya pelajari dan akhirnya saya tahu jawabannya. Filter biologis dan mekanisnya itu tidak efektif karena saya menggunakan filter biologisnya sedikit dan juga filter mekanisnya itu 1 lapis, teman-teman, cuma kapas putih. Dan ketika saya buat berlapis, alhamdulillah di waktu 2 minggu pun airnya masih bening, teman-teman. Tetapi ya tetap harus kita ganti 1 minggu sekali, teman-teman, airnya. Nah itu ya, jadi filter akuarium ikan mas koki itu kalau tidak efektif sangat berdampak sekali bagi air akuarium dan ikan mas kokinya, karena ikan mas kokinya cepat kena penyakit dan juga airnya cepat kotor, teman-teman. Tentu saja kalau kita taruh akuarium seperti akuarium saya ini di ruang tamu, filternya tidak efektif ya, airnya butek, ada tamu datang lihat ya tentu saja tidak enak ya. Jadi usahakan teman-teman perhatikan filter yang teman-teman gunakan. Sebenarnya semua filter itu efektif untuk akuarium, akan tetapi kita harus benar dalam penggunaannya. Untuk tank 60 cm kali 30 ya, 60 kali 30 itu masih bisa menggunakan top filter yang standar warna hitam, tapi yang ukuran jumbo ya, yang besar itu masih bisa. Akan tetapi filter mekanisnya buat 2 lapis saja, kapas hijau dan kapas putih. Kalau misalnya ada budget lebih, teman-teman bisa pakai top filter dari talang 2 tingkat langsung ya, supaya lebih mudah. Nah kemudian ada yang menggunakan kanister. Kalau kanister menurut saya pribadi kurang efektif kalau untuk pelihara ikan mas koki lebih dari 5 ekor. Kalau misalnya 2 ya masih efektif lah, 2-3 ekor ya. Kalau misalnya lebih dari 3 itu kotoran menumpuk dan kita akan repot sendiri membersihkan kanisternya. Kemudian selanjutnya untuk filter, sun filter paling bagus ya, filter menurut saya yang paling bagus. Akan tetapi dari segi budgetnya cukup lumayan, karena kalau kita bikin akuarium di atas 1 meter misalnya 120, 130, 140 sampai 150, tentu saja sun filternya usahakan yang benar-benar ya mumpuni menyaring atau memfilter air kita. Misalnya kita bikin akuarium 150 cm, sun filternya cuma 1 meter, kalau menurut saya kurang efektif. Kalau misalnya 150 cm pakai sun filternya ukuran 130 paling minimal ya, atau yang paling bagus itu 150 cm juga. Tinggal lebarnya aja bisa 30 cm atau 40 cm, tingginya 40 cm. Jadi kita lebih banyak media filternya, mekanisnya kita bisa pakai jaring nelayan aja banyak-banyak ya. Nah itu, tapi kekurangannya adalah dari segi budgetnya tentu saja itu lebih banyak, teman-teman. Kita mengeluarkan untuk beli media filternya, kemudian sun filternya mungkin seharga akuarium 120 cm, teman-teman. Jadi tergantung kita ya
budgetnya di mana kenanya. Kalau misalnya kenanya di top filter kaca, silakan pakai top filter kaca, tapi dimaksimalkan saja. Teman-teman bisa lihat yang saya lakukan di top filter kaca saya, 120 cm kali 15 tinggi 15, cuma media filter batu apung dan bioring. Akan tetapi di sini saya maksimalkan saja dari segi pompanya, menggunakan 2, kemudian filter mekanisnya saya buat berlapis, 2 filter juga begitu. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nilai tank 150 cm saya ini airnya bening sekali. Nah, ini ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan periksa dan perhatikan ya akuarium ikan mas kokinya. Apabila ada ciri-ciri seperti yang saya bilang tadi, airnya cepat kuning dalam jangka waktu 2-3 hari. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu airnya kuning, itu wajar ya teman-teman, karena ya ikan ini ya mengeluarkan lendir dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya 2-3 hari sudah kuning, itu biasanya ya filternya kurang efektif ya, atau bahasa saya itu kurang nendang filternya. Jadi diperhatikan. Kemudian kalau ikan kita sering sekali kena penyakit bintik merah untuk ikan mas koki, itu artinya harus kita benahi filter akuarium kita. Baik teman-teman, sekian dulu video saya tentang ciri-ciri filter akuarium ikan mas koki itu tidak efektif saat kita gunakan di akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.